Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mugatila, NIM 20 30 30 40 32. Baiklah, di sini saya akan membacakan bagaimana jika saya diposisikan sebagai kepala perpustakaan dan apa saja yang akan saya lakukan di perpustakaan tersebut. Yang pertama, bagaimana tahap perencanaan yang akan saya lakukan. Yang kedua, saya akan menganalisis SWOT-nya. Yang ketiga, membuat struktur organisasi. Yang keempat, saya akan melakukan dari mana penganggaran biaya yang dibutuhkan. Yang pertama, saya memilih perpustakaan sekolah. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha pada anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen perpustakaan dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan manusia dan perlengkapan perpustakaan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Tujuan perpustakaan yang efektif dan efisien tersebut apabila telah memenuhi kebutuhan pengguna, sehingga perpustakaan dapat bersama-sama dengan komponen sistem lainnya mencapai tujuan yang dimana perpustakaan berguna. Manajemen perpustakaan melibatkan semua unsur dan sumber daya manusia sebaiknya agar dapat mencapai tujuan yang maksimal. Yang pertama, perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan semua perpustakaan yang ada atau diselenggarakan di sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai dengan ke perguruan tinggi. Tujuan perpustakaan sekolah untuk memenuhi kebutuhan informasi peserta didik dan pendidik secara tepat dan cepat. Perpustakaan dapat menjadi motor penggerak untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang maksimal, memegang peran yang sangat penting dalam pendidikan di sekolah. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan untuk menetapkan terlebih dahulu kegiatan yang harus dilaksanakan, prosedur dan metode pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah titik awal kegiatan perpustakaan sekolah dan harus disusun oleh pemustaka. Perencanaan penggunaan untuk memberi arah, menjadi standar kerja, memberi kerangka pemersatu, dan membantu memperkirakan peluangnya. Perencanaan juga merupakan suatu kegiatan terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimumkan aktivitas keseluruhan sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan dari organisasi. Fungsi perencanaan antara lain untuk menetapkan arah dan strategi, menentukan titik awal kegiatan pembimbingan, memperoleh ukuran yang dapat digunakan pengawasan, mencegah dan mengurangi pemborosan waktu, dan meningkatkan koordinasi. Dalam penyusunan ini, apa yang akan dilakukan? Yang pertama, meramalkan sebagai aktivitas manajer dalam membuat proyeksi untuk masa yang akan datang. Yang kedua, menetapkan sarana yang merupakan kegiatan manajer dalam menentukan lebih dahulu suatu atau kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang. Yang ketiga, menyusun program sebagaimana kegiatan yang dilakukan manajer dalam menentukan urutan setiap kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Yang keempat, menyusun jadwal yang merupakan aktivitas manajer dalam menerapkan urutan waktu secara kronologis sebagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Yang kelima, menyusun anggaran sebagai aktivitas manajer dalam mengalokasikan sumber daya yang diperolehnya. Yang keenam, mengembangkan prosedur yang merupakan kegiatan manajer dalam mengatasi
Metode pelaksanaan tugas. Yang ketujuh, menetapkan dan mengintegrasikan kebijakan yang merupakan aktivitas manajer dalam merumuskan syarat-syarat yang melandasi kegiatan orang-orangnya. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, saya menyediakan apa saja yang perlu dalam perencanaan pemustakaan. Selanjutnya, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, saya akan menyediakan yang diperlukan dalam perencanaan seperti yang pertama, menyediakan wifi di perpustakaan. Dua, menyediakan komputer untuk pemustaka. Yang ketiga, menyediakan buku yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Yang keempat, menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kelima, mencari sponsor atau dana untuk perpustakaan. Yang kelima, menyediakan gedung yang berkualitas. Kapan pelaksanaan akan terjadi? Untuk memulai pelaksanaan, maka kita harus memastikan kembali apa yang dibutuhkan sudah terrealisasi dengan baik, seperti anggaran yang sudah cukup, sumber daya manusia yang sudah baik, dan juga mencukupi apa yang dibutuhkan, seperti memastikan gedungnya dan kualitas yang lain. Penganggaran perpustakaan yang pertama, menganggarkan dari lembaga induk. Yang kedua, anggaran dari pemerintah, anggaran seperti donasi atau donatur yang kita ajukan. Yang ketiga, yang iuran dari anggota pemustaka. Yang keempat, biayanya bisa dari uang denda dari perpustakaan yang terlambat mengembalikan buku. Analisis SWOT-nya. Yang pertama, kelemahan. Tidak sama dengan perpustakaan pada umumnya, perpustakaan sekolah tujuan utamanya adalah untuk belajar atau menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pemakaian fasilitas perpustakaan di sekolah yaitu orang berada di lingkungan sekolah tersebut, baik itu siswa maupun tenaga pendidik, maka tidak bisa orang luar untuk masuk ke perpustakaan sekolah tersebut. Yang kelebihannya, perpustakaannya banyak, koleksinya sangat memadai, jalur pendidikan tenaga perpustakaan sudah sesuai. Yang ketiga, peluang. Anggaran dari pemerintah cukup banyak, adanya partisipasi alumni yang memadai, untuk menjalin kerjasama juga sangat, peluangnya juga terbuka sangat lebar. Struktur organisasi perpustakaan sekolah. Yang pertama, kepala perpustakaan, di bawahnya kepala pemustaka. Yang ketiga, yang di bawahnya lagi layanan teknis dan layanan pemustaka. Sumber dana yang digunakan menurut undang-undang, khususnya pasal 23 ayat 6 menyatakan bahwa sekolah atau madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah madrasah atau belanja sarana dari luar, belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. Pedoman perpustakaan sekolah diadopsi oleh Perpustakaan Nasional RI dari Ikatan Perpustakaan Internasional. Juga menyebutkan bahwa anggaran material perpustakaan sekolah paling sedikit adalah 5% untuk biaya per murid dalam sistem persekolahan, tidak termasuk untuk belanja gaji dan upah pengeluaran pendidikan khusus, anggaran transportasi, serta perbaikan gedung dan sarana lain. Adapun sumber dana yang digunakan, yang pertama dari pemerintah atau swasta, yang kedua sumbangan dari alumni sekolah, yang ketiga dari sumbangan orang tua siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.